Pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima sehingga berjatuhan korban di mana-mana. Lanjut, tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti nama dengan PPKI. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Rajiman Widoyodiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di dalam Vietnam. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, kamu, Bung Hatta, Bung Rajiman untuk membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan datang ke sana nanti sore. Baiklah, jika begitu terima kasih Bung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk masuk ke dalam Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di dalam Vietnam. Dan di mana kita akan melaksanakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini esok lusa di rumah saya sampai bertemu kembali, Bung. Silakan. Kami akan memberitahukan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang membantu. Apa sih tugas PPKI itu? Kelengkapan persiapan saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang ingin membantu Indonesia untuk merdeka. Apakah seluruh wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah India sampai Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia termasuk wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia agar tidak berontak. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita diskusikan terlebih dahulu dengan para tokoh di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Soekarno dan Mohatta di rumahnya di Jalan Pegasan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan ini. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya pada rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan rapat PPKI ini karena PPKI ini dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan itu harus dari bangsa yang sendiri, bukan campur tangan dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI ini adalah badan yang bertugas dalam kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru pembicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul salah satu sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Mohatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya? Maksud kami adalah agar Bapak segera memproklamasikan Indonesia. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kemerdekaan harus melalui sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar bahwa persiapan kemerdekaan adalah tugas dari PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak nggak mungkin mengambil keputusan tanpa adanya anggota PPKI. Sementara di Rengas Dengklok terjadi perdebatan, di Jakarta Wikana golongan muda dan Misra Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok.
Ayo kita segera ke sana. Di sana pasti ada perdebatan yang sangat rumit. Mari Pak, segera berangkat. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat, mereka pulang ke tempat masing-masing. Perundingan yang dilakukan antara golongan muda dan tua itu akhirnya berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau rumusan BPUPKI dengan uji kami? Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Baiklah, itu juga boleh. Menurut saya, perlu adanya pemindahan kekuasaan. Hal-hal pemindahan kekuasaan ini dan hal-hal yang dilaksanakan harus secara seksama dan dengan tempo secepat-cepatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh para pihak yang datang pada hari ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bila seperti itu Pak Karno saja yang menandatangani. Iya, dengan Pak Hatta juga. Kalau begitu saja lebih baik yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus juga, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Seperti waktu-waktu bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta. 17-8 dan -5 dan diganti menjadi 17 bukan 8 tahun 75. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, saya tahu. Maka dari itu saya menyuruh istri saya untuk menjahitnya. Ini sudah saya jahitkan. Terima kasih, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya, dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yeay, merdeka! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu hidupku. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang kedua yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, di sini kita akan membahas penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menetapkan presiden dan wakil presiden. Kami setuju. Sekian pertemuan rapat kali ini. Merdeka! Merdeka!